السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa mendapat taufik dari Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sama-sama menjadi ilmu bermanfaat, ilmu berguna bagi kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita sama-sama melanjuti bahasan kita 10 amalan, 10 sebab yang membantu kita mendapatkan jadi cinta Allah dan Allah mencintai kita. Saya kembali bertanya lagi kepada jamaah sekalian, semua kalau ditanya apakah cinta Allah, pasti jawabannya ya. Ini salah satu pertanyaan yang tidak perlu kita tanya. Malah dianggap orang yang bertanya kepada seorang muslim, seorang mukmin dan cinta Allah, dianggap pertanyaan itu aneh. Karena dianggap pertanyaan itu tidak wajar ditanyakan. Mana boleh orang bertanya macam itu. Tapi yang perlu kita bertanya, apakah Allah mencintai kita atau tidak? Sudah saya kasih gambaran bagaimana kalau ada seorang mulia mencintai kita. Orang-orang biasa boleh jadi mulia karena yang mencintai kita adalah orang mulia. Boleh kan? Orang kaya raya mencintai kita, kita orang miskin boleh jadi kaya karena orang yang kaya itu mencintai kita. Karena dia saking cinta kita, dia tidak mau menerima kita miskin, dia akan bantu. Ulama pun, kalau ulama mencintai kita, pasti akan membawa ilmu pada kita agar kita menjadi orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Tapi yang kita harap Allah mencintai kita, agar karena Allah maha kaya kita jadi kaya, Allah maha mulia kita jadi orang mulia, Allah maha mengetahui kita menjadi orang yang mengetahui. Jadi segala keperluan kita akan diberikan oleh Allah. Saya akan bahas dengan susun, dengan cepat yang pernah kita bahas. Amalan-amalan ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di kitabnya Madarijus Salikin. Madarij As-Salikin. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Saya sudah sampaikan 10 poin ini, 10 amalan ini. Masing-masing perlu setiap amalan ceramah sendiri. Untuk kali ini kita akan bahas ini.
qiraatul Quran dan tadabbur. Bagaimana cara tadabbur? Bagaimana sistem yang bagus untuk kita menjadi orang-orang ahli tadabbur. Arti tadabbur artinya menhayati Al-Quran. Jadi kalau kita ingin Allah mencintai kita, kita harus buktikan kita cinta juga Allah. Kalau kita mencintai Allah sebetul-betulnya, kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, hayati, rasakan. Bagaimana cara? Nanti habis ini saya akan sampaikan. Yang kedua, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah, sunnah, sesudah fardu. Yang dimaksud nafilah, sunnah bukan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Semua yang namanya sunnah bukan wajib, kita mendekatkan diri kepada Allah lewat sunnah itu. Sedekah sunnah, puasa sunnah, salat sunnah qabliyah ba'diyah, duha, qiyamul lail, apalagi qiyamul lail, apalagi. Yang ketiga, terus menerus berzikir, istiqamah atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Lagi sakit, lagi sehat, lagi di jalan, lagi tidur, lagi bangun tidur, lagi wudu, tidak wudu, menghadapi kiblat, tidak menghadapi kiblat. Ini salah satu ibadah yang boleh dalam apa saja boleh. Dalam keadaan apa saja boleh. Kecuali kalau masuk kamar mandi atau tindas, tidak boleh dalam situ kita berzikir. Karena di situ tempat buang hajat kita, kotoran kita, najis kita, tidak boleh kita di situ berzikir. Tapi sebelumnya boleh. Kan ada doa masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kalau keluar apa? Ghufranak. Kenapa dikatakan ghufranak? Kenapa kalau habis kita buang najis, buang hajat, terus keluar dari toilet, kita bilang ghufranak? Sebuah kata yang sederhana. Kenapa bilang ghufranak? Dan apa arti ghufranak? Ghufranak minta ampun kan? Ampunilah ya Allah. Seolah-olah kita, ya Allah maafkan saya. Saya belum mampu berzikir kepadamu karena saya lagi buang hajat, ampunilah ya Allah. Luar biasa. Sebuah kata ghufranak luar biasa. Luar biasa. Memang pendek, kecil kan? Tapi dari makna boleh jadi antara bumi dan langit. Oleh karena itu, bagi orang saleh, kalau dia buang hajat itu karena tidak sempat berzikir, karena kebiasaan mereka terus zikir. Tapi kenapa kita saat keluar dari toilet berkata ghufranak tidak merasa ya biasa saja? Karena kita tidak pernah zikir. Malah di antara sejarah ulama yang luar biasa, kalau dia masuk buang hajat, dia minta anaknya dari di luar bacain fikih, masail fikih, biar dia fokus belajar ilmu, tapi dia di dalam. Subhanallah. Sekarang orang-orang lagi mandi, lagi shower ya, sambil nyanyi, joget. Nanti kalau kesurupan, masuk jin, masuk setan, tolonglah Syekh, saya masuk jin ini. Gara-gara masuk jin, toilet lama, mandi, joget-joget, nyanyi-nyanyi, tidak boleh, haram. Malah dianjurkan kita kalau buang hajat segera kita, tidak boleh diam lama di situ. Jagalah zikir. Pernah saya sampaikan cara zikir kita, boleh bikin setiap hari ada zikir. Misal hari Jumat khusus salawat kepada Rasulullah SAW. Misal hari Sabtu saya buat satu buku kecil namanya Wiridul Muhazzab, yang sudah dibagi. Ada zikir Sabtu, ada zikir Ahad, ada zikir Senin. Ini bukan sebuah tuntunan dari Rasul, tapi ini sebuah tertib saja. Saya atur untuk tertib. Tapi boleh kalau ada zikir Sabtu kita baca hari Ahad, boleh. Bukan masuk neraka, boleh saja. Tapi kenapa saya buat zikir Sabtu, zikir Ahad, zikir Senin, zikir Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat, dan Jumat saya khususkan untuk salawat kepada Rasulullah SAW? Tidak ada memang dasar hadis harus begini, cuma saya membuat itu untuk macam
memudahkan tertib agar kita boleh istiqamah terus. Macam wirid kita, harus ada wirid. Masing-masing anda memiliki wirid. Apa itu wirid? Wirid sebuah amalan. Apa itu zikir, apa itu baca Quran, apa itu salat malam, namanya wirid. Ini sebuah nazar kita, tidak boleh lewat satu hari belum melaksanakan wirid kita. Wirid di luar wajib. Di luar wajib. Jangan ada orang bilang saya salat 5 waktu sudah wirid saya. Jangan, ini waktu wajib ini, bukan wirid. Seperti sahabat, masing-masing mereka punya wirid. Rasulullah punya wirid, baca Al-Quran. Setiap minggu khatam Quran. Sabtu mulai, Jumat khatam. Ini Rasulullah SAW. Sayyidina Uthman dia punya wirid, baca Al-Quran. Setiap malam, salat malam, khatam 30 juz. Kalau boleh kita juz 30, alhamdulillah, syukur. Dalam satu malam, juz 30. Yang keempat, mengutamakan apapun yang dicintai Allah walaupun lawan hawa nafsu. Apapun yang dicintai oleh Allah walaupun lawan hawa nafsu. Nafsu kita ingin, nafsu kita suka, tapi karena kita tahu Allah tidak suka, Allah melarang, Allah tidak senang, kita tinggalkan. Dan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang tinggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah memberikan yang lebih baik. Kita punya usaha, tapi kita tahu ini usaha dilarang oleh Allah, kita tinggalkan karena Allah, akan Allah murahkan rizki dari jalan yang kita tidak pernah tahu. Apapun kerjaan, apapun amalan, apapun usaha, kalau kita tinggalkan karena kita tahu ini hal-hal yang tidak diridai Allah, kita langsung tinggalkan, akan Allah ganti yang lebih baik. Jadi mengutamakan segala sesuatu karena Allah walaupun sesuatu itu lawan hawa nafsu kita. Yang kelima, mendalami, mempelajari Asmaul Husna. Mempelajari dan mendalami Asmaul Husna. Boleh saja kalau anda punya, kalau sanggup, boleh belajar Asmaul Husna setiap malam satu nama. Setiap malam satu nama. Kita ambil Allah misal, kita belajari apa itu Allah, arti dari kata Allah. Tidak ada huruf dalam bahasa Arab atau satu kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf bermakna semacam Allah dan la ilaha illallah. Coba kalau kita berfikir Allah itu berapa huruf? 3. Jangan dihitung yang sudah diulang ya, karena ada 2 lam. Hitungkan lam 1, alif 1, lam 1, ha 1, 3 huruf. Tidak ada dalam bahasa Arab sebuah kata yang terdiri dari 3 huruf tapi ada makna semacam Allah. Cuba cari bahasa Arab, tidak ada sama sekali. Malah yang lebih dahsyat lagi, 3 huruf juga boleh mendapatkan sebuah kalimat sempurna yang bermakna dan berguna, la ilaha illallah. Berapa huruf? 3 huruf juga sama, alif lam ha. Coba cari dalam bahasa, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa dunia semua, tidak ada sebuah kata yang boleh kita faham terdiri 3 huruf. Ada orang cakap qala, qala kan 3 huruf, tapi qala apa? Apa artinya qala? Berkata. Terus kata apa? Belum sempurna makna kan? Berarti qala memang kata 3 huruf tapi belum tahu apa yang dia katakan. Tapi kalau Allah kita faham.
La ilaha illallah, tidak perlu dijelaskan, kita sudah faham. Walaupun sumbernya hanya 3 huruf. Masya Allah. Belajar Asmaul Husna. Setiap malam satu kalimat, satu nama Allah. Kita belajari, kita buka, kita lihat Al-Quran. Berapa Allah di dalam Al-Quran disebut kata Allah dalam Al-Quran. Kita tanamkan. Katanya tangan kita tulisannya Allah kan. Tumbuh manusia ada 6.666. Ini terbukti baru-baru saja, beberapa tahun lalu terbukti. Tumbuh manusia dia punya saraf dan urat. Jumlah saraf dan urat 6.666 sesuai jumlah ayat Al-Quran 6.666. Apa hikmahnya? Seolah-olah setiap saraf kita punya satu ayat Quran. Oleh kerana itu orang saleh kalau baca Al-Quran tersentuh hati dan badannya. Kalau kita baca Al-Quran tidur, belum nyambung, dia punya saraf tak sama, tak masuk ke sana. Wala haula wala quwwata, musibah. Umat Islam tidak pandai baca Quran. Yang keenam, memfikirkan nikmat Allah dan kebaikan Allah terhadap kita. Saat kita lagi kecil, saat kita lagi dewasa, saat kita lagi terus kita hayati. Fikirkan nikmat Allah, nikmat mata, nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki. Terus rasakan nikmatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketujuh, rindahkan hati. Kemiskinan kalbu, kehinaan nafsu karena Allah. Saya kasih gambaran. Kalau kita bersujud kepada selain Allah, rasanya apa? Apa rasanya? Kalau ada orang zalim, kalau tidak ada yang sujud kepada dia, nanti dibunuh. Begitu kita jumpa harus sujud. Rasanya apa? Senang atau terasa terhina? Terasa terhina, bukan rasa senang. Tapi cuba sujud lillah. Apakah anda saat sujud ada sedikit pun terasa terhina? Tidak. Allah. Malah justru kita bangga. Oleh karena itu miskin. Wallahi miskin. Wallahi miskin. Wallahi miskin. Yang punya Tuhan Allah, tapi tidak boleh sujud. Miskin. Walaupun kaya raya, tapi tidak boleh sujud lillah, dia miskin. Karena dia belum tahu lazatnya sujud, belum tahu keagungan sujud dan kemuliaan sujud. Luar biasa nikmat sujud. Saya jumpa ada seorang muda tidak pernah salat, umurnya 22 tahun. Karena musibah, ditabrak mobil, kereta, terus masuk rumah sakit. Lama-lama jadi lumpuh ya, lumpuh. Tidak dapat bergerak. Hanya masih boleh bicara. Saya tanya sama dia, kamu suka apa sekarang? Mau apa? Kalau Allah kasih kesempatan satu permintaan, kamu minta apa sama Allah? Dia bilang, saya minta satu jam saja. Ya Allah, kembali saya normal, sehat, agar mau sujud. 22 tahun dia tidak mau sujud. Sekarang dia mau 1 jam mau sujud. Anda rasakan nikmatnya sujud. Ini salah satu nikmat yang sangat agung dari Allah. Kita bersujud karena Allah. Yang ke-8, ini rasa kemiskinan kalbu ya. Selalu kita rendah hati. Bukan rendah hati untuk manusia, itu tawadu'. Rendah hati untuk manusia itu namanya tawadu', rendah hati. Tapi yang saya maksud, rendah hati Allah kepada Allah. Tidak ada rasa sombong kepada Allah. Tidak merasa saya lebih baik daripada yang lain. Justru selalu kita merasa masih banyak kekurangan. Kalbu kita selalu hina, selalu takut, selalu miskin, selalu merasa perlu kepada Allah. Kalbu kita selalu memperlu kepada Allah Subhanahu.
Karena orang-orang yang pernah rasa tidak perlu terhadap Allah, itu orang miskin dan itu orang sombong. Saya bertanya, antum perlu sama Allah? Hah? Perlu enggak? Perlu. Tapi kadang-kadang kehidupan kita seolah-olah tidak perlu. Kita sudah pandai hidup, pandai kerja, pandai makan, pandai minum, sudah tidak perlu sama Allah. Nauzubillah. Yang kedelapan, khalwah, menepi, duduk sendirian, khususnya malam hari. Saya sarankan untuk anda sekalian, semua yang hadir maupun tidak hadir, setiap malam usahakan ada 1 jam 100% lillahi ta'ala. Malam hari orang semua pada tidur, kita khalwah. Ada apa? Kunci pintu kamar kita punya bilik, kita kunci, lampu kita matiin, terus duduk. Ada apa? Saya lagi ada meeting sama Allah. Mohon jangan ganggu. Saya ada meeting sama Allah. Saya lagi ada curhat. Faham curhat? Saya ada banyak masalah, saya mau terbuka hati saya sama Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu kondisi dan keadaan kita, Allah Maha tahu masalah kita, Allah tahu musibah kita. Tapi Allah senang kalau kita terbuka sama Allah. Walaupun kita menutupi, Allah Maha tahu, tidak perlu kita membuka. Tapi kenapa kita buka? Kenapa kita curhat? Kenapa kita tumbahkan masalah di atas sejadah malam hari? Ini rahasia di situ. Seperti Nabi Yaqub, waktu kehilangan Nabi Yusuf, apa dia jawab? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya menadu kepada Allah. Menadu kepada Allah. Kalau anda mau rasakan nikmatnya iman, jumpa malam hari 1 jam saja duduk istighfar. Jangan ya Allah saya punya masalah, jangan begitu. Cerita, faham cerita? Cerita sama Allah, tahu kan? Allah Maha tahu. Tapi tidak apa, kita cerita lagi. Ya Allah saya punya masalah begini. Karena begini. Alasannya begini. Kita cerita semua. Terbuka. Saya yakin habis anda selesai bicara, habis selesai cerita, sudah lega. Kalau kita punya masalah, kalau kita sama kawan-kawan kita datang, kita sakit, capek, kita punya banyak masalah, sakit kepala ya, terus kita datang kepada kawan kita, kita curhat. Habis itu nangis terus kan? Habis itu lega. Alhamdulillah, terima kasih kawan. Betul enggak? Bagaimana rasanya sama Allah? Pasti lebih luar biasa. Mau coba? Nanti malam coba. Bagaimana rasa lega hati, senang hati, sejuk hati saat bersama Allah malam hari. Yang ke-9, berduduk sama orang salih, karena orang salih selalu mengingatkan. Yang ke-10, jauhkanlah diri dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dan menghalangi kita dari Allah. Harta menjauhkan dan menghalangi kita dari Allah, jauhkan dari harta. Anak menjauhkan dan menghalangi kita dari Allah, jauhkan dari anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh hartamu dan anak-anakmu bagimu fitnah. Fitnah, sebuah cobaan. Kalau selama mereka membuat kita sibuk daripada sibuknya Allah, berarti kita bahaya. Misal, saya kasih contoh. Ada orang punya anak, pas dengar azan. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak pernah kita fikirkan. Tapi lama-lama tertutup hati kita, tidak boleh dapat cinta Allah karena kita tidak sadari persoalan ini.
Kita punya anak, pas danan azan datang anak, ayah saya sakit. Oh, sakit apa? Sakit perut, sakit kepala. Ayo kita ke hospital. Lupa azan dan lupa salat. Ini hal biasa sehari-hari terjadi. Kita tidak sadar. Lama-lama kita mau cinta Allah tidak dapat. Beda sama orang datang anak, ayah saya sakit. Oh, sebentar saya salat dulu. Saya ada urusan sama Allah. Selesai baru sama Allah. Begitu selesai salat, ayo ke hospital. Alhamdulillah sudah sembuh. Allah urus. Allah yang sudah urus. Ini sebenarnya keyakinan dan semua kebiasaan orang saleh macam itu. Kalau sudah datang perintah Allah, tidak ada yang lebih utama dari perintah Allah. Kerjaan kita tinggal, janjian kita biarkan, urusan kita jauhkan. Hanya Allah saja yang utama. Baru yang lain. Ternyata hasilnya apa? Begitu kita selesai tugas kita sama Allah, tugas kita dunia Allah sudah urus. Selesai, lancar. Tapi mana boleh kita dapat macam ini? Ini harus ada keyakinan yang luar biasa. Jauhkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah atau yang menghalangi kita dari Allah. Istri kita, anak kita, keluarga kita, kerjaan kita, dunia kita, macam-macam. Sekarang salah satu yang membuat kita sedih, kalau lagi tawaf, ini sekarang kita lihat di Makkah, orang lagi tawaf, sambil tawaf dia bawa kamera. Dia syuting jam yang tertinggi sekarang di dunia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Musibah. Saya ingat dalam sejarah Raja Faisal salah satu kerajaan Saudi sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia pernah wasiatkan, jangan ada bangunan lebih tinggi daripada menara masjid. Jangan ada bangunan di kota Madinah, Makkah yang lebih tinggi daripada menara masjid, karena sangat pengaruh. Ternyata ada hikmah beliau kata itu. Sekarang sudah lumba-lumba. Dan ini berlomba-lomba semakin siapa di antara yang tertinggi dia punya bangunan, ini tanda hari kiamat. Ini sekarang yang berlomba-lomba untuk mempunyai bangunan yang tertinggi kan orang Badui. Kata Rasulullah, orang Badui yang dulu pelihara kambing dan unta akan datang satu zaman berlomba-lomba mempunyai bangunan yang tertinggi. Kata Rasulullah, kalau sudah datang mereka Badui dari padang pasir berlomba-lomba mempunyai bangunan tinggi, itulah tanda hari kiamat sudah dekat. Dan ada ulama Mesir, ada seorang ulama Mesir berkata, subhanallah, nikmat Allah kepada orang Badui. Dulu naik ibil, tahu ibil? Ibil unta. Kan afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat? Apakah tidak melihat ibil? Jadi kata ulama ini, subhanallah, nikmat Allah terhadap orang Badui. Dulu naik ibil, sekarang naik Opel. Dulu naik ibil, sekarang naik Opel. Opel, tahu? Mobil kereta Opel dari Jerman, itu sudah. Opel ya. Sifat ahli tadabbur. Sekarang kita masuki ke ahli tadabbur. Yang dimaksud tadabbur adalah menhayati Al-Quran. Sebelum saya masuk kepada sifat ahli tadabbur, ada 7 sifat. Sebelumnya ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Harus kita jadi ahlul Quran baru boleh jadi ahli tadabbur. Ahlul Quran punya 4 sifat. Yang pertama, senantiasa baca Quran, rutin baca, istiqamah. Saya nasihati, jangan lewat 1 hari belum baca Quran. Jangan lewat sehari belum baca Quran, walaupun 1 ayat. Kalau boleh, jangan membawa Al-Quran untuk sisa waktu. Harus kita senantiasa memberikan Al-Quran waktu yang utama. Artinya sebelum aktivitas apa-apa kita buka Al-Quran, kita baca. Sebelum aktivitas kita baca Al-Quran.
Ini sebuah kenikmatan kalau boleh kita utamakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan kasih Al-Quran sisa waktu. Saya ulang lagi. Jadi kalau ada waktu saya baca, terus kalau tidak ada waktu tidak dapat baca. Jangan seperti itu. Selalu Al-Quran yang utama. Ahlul Quran sifat pertama adalah yang senantiasa baca Quran, rutin. Yang kedua, hafal Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian. Hafal 30 juz atau juz 30 sama saja. Faham? Hafal 30 juz atau juz 30. Itu termasuk ahlul Quran. Hafal karena dia hafal. Hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas, alhamdulillah hafal. Hafal An-Nas sampai An-Nas, hafal. Faham An-Nas sampai An-Nas? Satu surah An-Nas. Sudah hafal. Jadi kalau kita lagi salat, boleh saja walaupun hafal cuma surah An-Nas, habis Al-Fatihah baca An-Nas. Rakaat yang kedua boleh lagi baca An-Nas. Tidak masalah. Malah pernah Rasulullah SAW salat malam dalam satu ayat, sepanjang malam dia ulang terus satu ayat saja. Yang ketiga, menamalkan isi Al-Quran. Dia baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dan jauhkan dari riba. Segala muamalat jauh dari riba. Jamaah sekalian, masalah riba sekarang di mana-mana. Di tanah suci, Makkah, Madinah, di luar Madinah, semua di mana-mana sekarang riba. Muamalat kita di bank, uang kita di bank terjumus riba. Hati-hati dari riba. Rasulullah bersabda, riba, dosa riba yang paling rendah. Dosa riba yang paling, riba itu ada macam-macam. Riba yang paling rendah adalah seorang berzina dengan ibunya sendiri 37 kali. Riba yang rendah, seorang berzina dengan ibunya 37 kali. Coba bayangkan, luar biasa. Terima kasih. Jadi berhati-hati dari riba. Jadi kalau dia baca, menamalkan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dan jauh dari riba. Dia tidak menamalkan itu, berarti dia termasuk orang yang membaca Al-Quran tapi dilaknati Al-Quran. Al-Quran laknati karena dia tidak pernah menamalkan. Ala la'natullahi 'alal zalimin, dilaknati Allah orang yang zalim. Dia suka menzalimi orang, dia baca Quran, dia baca ala la'natullahi 'alal zalimin, dilaknati Allah orang yang zalim. Dia suka zalimi orang, berarti Al-Quran melaknati dia walaupun dia suka baca. Hati-hati. Beramal apa isi Al-Quran. Saya tidak minta beramal isi Al-Quran semuanya, beramal semampu anda masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, taqwalah pada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis umur kita belum tentu habis menamalkan isi Al-Quran. Habis kita punya umur belum tentu habis amal isi Al-Quran. Oleh karena itu harus kita ada usaha, ada nawaitu menamalkan isi Al-Quran walaupun belum sempurna, tapi ada ikhtiar, ada usaha kita. Yang keempat, ahlul Quran adalah yang menhayati dan mentadabburi Al-Quran. Bagaimana tadabbur dan menhayati? 7 sifat. Yang pertama, hadirkan kalbu dan fikiran. Sebelum, biar kita takut masuk Isa, sebelum saya masuk ke 7 sifat, saya bawakan beberapa ayat. Mohon, saya tidak ada sempat untuk mengkupas ayatnya satu-satu, tapi saya kasih angka. Saya mohon semua tulis nomor surah sama ayat. Nanti masing-masing boleh di rumah baca ayat itu sama terjemahannya. Dan juga untuk yang rekam, mohon nanti kalau sudah edit, ya, kalau sudah edit boleh ditampilkan di layar ayat sama terjemahan, biar orang boleh mudah nonton pada dia cari sendiri. Pertama ada 8 ayat
yang membawakan tanda sifat ahli tadabbur. Sifat ahli tadabbur. Arti tadabbur menhayati Al-Quran. Surah nomor 5 ayat 83. Surah nomor 5 ayat 83. Yang kedua, surah 8. Surah nomor 8 ayat 2. Yang ketiga, surah nomor 9 ayat 124. Yang keempat, surah 17 ayat 107 sampai dengan 109. Berarti 3 ayat, 107, 108, 109. Terus yang kelima, surah 19 ayat 58. Yang keenam, surah 25 ayat 73. Surah 25 ayat 73. Yang ketujuh, surah 28 ayat 53. Yang terakhir, surah 39 ayat 23. Ini 8 ayat membahas ahli tadabbur, sifat mereka apa. Terkumpul dari 8 ayat, habis saya tadabburi, habis fikirkan, belajari, saya mendapatkan 7 sifat. Yang pertama, hadirkan kalbu dan fikiran saat baca. Kalau anda baca Al-Quran, jangan fikirannya ke sana kemari. Usahakan hadirkan fikiran kita, seolah-olah Al-Quran itu berbicara sama kita sendiri, bukan sama orang lain. Seolah-olah Al-Quran berbicara sama kita yang maksud. Jadi kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maksud kita, saya sendiri, bukan orang lain. Ini cara untuk menghadirkan kalbu dan fikiran. Yang kedua, al-buka'u 'indal qira'ah, menangis saat membaca Quran. Yang tidak dapat nangis, tidak apa, pura-pura nangis. Kenapa pura-pura nangis? Illam tabkau fatabakau, kalau tidak dapat nangis, berpura-pura nangis. Ini latihan. Jadi baca, misal saya kasih contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la. Ini pura-pura nangis, saya bukan beneran nangis. Jadi pura-pura nangis. Kenapa? Apa tujuannya? Apa? Melatih diri boleh dapat nangis. Subhanallah, saya sendiri juga lama-lama dapat nangis beneran. Jadi latih diri, termasuk saat zikir. Saya lihat banyak ulama India, ulama Pakistan, mereka walaupun tidak mengerti bahasa Al-Quran, bahasa Arab, karena mereka bukan bahasa, tapi kalau mereka baca, Masya Allah, khusyuk luar biasa, karena melatih diri bagaimana mendapatkan nangis saat baca Al-Quran. Dan jauh dari dosa, karena yang membuat kita susah nangis karena Al-Quran, karena dosa kita, apalagi dosa mata. Bahaya dosa mata. Yang ketiga, khusyuk dalam membaca Al-Quran. Rasakan khusyuk. Khusyuk mata, khusyuk telinga, khusyuk tangan, khusyuk kaki, seluruh badan kita khusyuk, terharu saat baca Al-Quran. Yang keempat, dengan hal ini akan kita mendapatkan tambah iman. Tidak ada yang nangis karena Al-Quran. Hadirkan kalbu dan fikiran, kemudian dia khusyuk dalam baca, pasti iman naik. Ini apa yang saya bahas ini semua ada di ayat yang saya sudah sebutkan. Tinggal anda kembali kepada ayat tadi. Yang kelima, bangga dan gembira terhadap ayat yang anda baca. Contoh, misal ada ayat surga, harus anda senang, seolah-olah yang dimaksud di ayat surga adalah kita sendiri. Ya Allah, saya masuk surga, alhamdulillah. Jadi saat kita baca, hayati, seolah-olah kita sudah masuk surga dalam ayat yang kita baca. Memang baca Al-Quran surga Allah. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat.
saat baca Quran. Yang keenam, takut kepada Allah saat baca Al-Quran. Bagaimana? Saat baca ayat neraka, ayat azab, kita takut. Yang dimaksud di ayat itu adalah kita sendiri. Ya Allah, jangan ya Allah, ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membuat dulu di satu acara, membuat latihan cara khatam Al-Quran sesuai cara Rasul. Rasulullah kalau baca Al-Quran, setiap ayat surga dia berhenti, dia berdoa, ya Allah aku mohon surgamu. Begitu dia baca ada ayat neraka, dia berhenti, ya Allah selamatkan dari nerakamu. Kalau ada azab, ya Allah jauhkan dari azabmu. Kalau ada ayat ampunan, ya Allah ampunilah segala dosaku. Ini Rasul begitu. Hayati saat setiap baca ayat-ayat. Cuba anda boleh mendapatkan macam ini. Yang terakhir, yang ketujuh, sifat ahli tadabbur adalah sujud karena Allah. Sebenarnya dalam susunan 6 hal tadi, dalam 6 sifat tadi, hadirkan kalbu fikiran, nangis saat baca Al-Quran, khusyuk dalam membaca, tambah iman kita, gembira terhadap ayat surga, takut terhadap ayat neraka. Ini 6 semua. Kalau kita boleh mendapatkan, tambah kita sadar. Begitu anda selesai sujud, otomatis sujud. Kenapa? Karena tumbuh badan kita semua sudah ikut khusyuk. Semua ikut khusyuk. Sebagaimana di surah 17, 107 sama 109. Di situ Allah menjelaskan sifat ahli tadabbur yang menhayati Al-Quran. Mereka begitu selesai baca Al-Quran, mereka bersujud. Apalagi kalau ada sujud tilawah. Apalagi kalau ada sujud tilawah. Jadi boleh tidak apa kalau setiap kita baca Al-Quran kita bersujud. Kenapa bersujud? Memang tidak sunnah Rasul. Tapi kenapa kita bersujud setiap baca Al-Quran? Walaupun bukan ayat tilawah atau sujud tilawah, untuk melatih diri agar selalu kita rindah badan kita lillahi ta'ala. Sujud. Ini salah satu melatih diri untuk bagaimana bisa mengkaitkan atau connect. Faham connect? Connect batin kita sama Al-Quran. Al-Quran juga punya lahir dan batin. Yang kita hanya dapat hanya lahirnya saja, tapi batin belum dapat karena batin belum nyambung. Kalau batin kita nyambung, dapat rahasia Al-Quran. Allah buka kunci-kuncinya. Banyak mutiara, banyak emas, banyak kemuliaan diisi Al-Quran, tapi belum boleh kita dapat karena kita belum boleh dapat connect batin. Batin sama batin baru akan Allah buka rahasia. Mudah-mudahan semua yang hadir dijadikan oleh Allah ahlul Quran, yang memiliki 7 sifat ahli tadabbur, yang membaca Al-Quran secara istiqamah, yang menghafal Al-Quran 30 juz, dimudahkan oleh Allah hafal Al-Quran 30 juz, menamalkan isi Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, anak dan cucunya hafal Al-Quran, dan negara Brunei menjadi negara Al-Quran, negara yang dimuliakan oleh Allah. Penduduk Brunei semua menjadi ahlul Quran dunia akhirat, karena ahlul Quran terpilih di hari kiamat. Yang terdekat kepada Allah adalah ahlul Quran. Mudah-mudahan dianugerahkan negara Brunei Darussalam menjadi negara yang terkenal sebagai negara Al-Quran, negara zikrullah, negara bersalawat, senantiasa aman dan sejahtera, dijauhkan oleh Allah dari segala dal bala dan musibah birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan taufik oleh Allah dan senantiasa akhiri hayat kita dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.